Selamat siang Bapak Apriwandi dan rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok 2 dan 11, yaitu Ibu Wilda dan saya sendiri Hendra, pada siang hari ini akan melakukan presentasi mengenai melakukan keterlibatan penjaminan atau assurance engagement dan melakukan prosedur tindak lanjutnya. Pada siang hari ini kita akan membahas 8 pokok bahasan, yaitu definisi assurance engagement, mengenai tujuan dan ruang lingkupnya, jenis assurance engagement, apa itu auditi, lalu tahap dan aktivitas assurance engagement, lalu yang keenam kita akan membahas identifikasi dan penilaian resiko, lalu ada pedoman dan standar assurance engagement, dan yang terakhir bagaimana mengkomunikasikan hasil penugasan assurance dan melakukan prosedur tindak lanjut. Yang pertama kita akan membahas mengenai definisinya. Apa itu assurance engagement? Assurance engagement adalah keterlibatan di mana seorang praktisi mengungkapkan kesimpulan yang dirancang untuk meningkatkan tingkat kepercayaan dari pengguna yang dituju mengenai hasil evaluasi atau pengukuran dari subjek terhadap kriteria laporan penjaminan. Terdapat 5 elemen penting di dalam assurance engagement, yaitu yang pertama mengenai hubungan 3 pihak yang melibatkan praktisi, pihak yang bertanggung jawab, dan pengguna yang dituju. Lalu yang kedua adalah materi pokok yang tepat. Elemen ketiga, kriteria yang sesuai. Elemen keempat, bukti yang cukup yang sesuai. Lalu yang kelima adalah laporan assurance sendiri secara tertulis. Lalu bagaimana tujuan dan ruang lingkup assurance engagement? Terdapat beberapa alasan mengapa perlu dilakukan assurance engagement. Itu yang pertama, engagement diidentifikasi dalam rencana audit internal karena adanya resiko yang mengikat selama proses penilaian resiko bisnis itu sendiri. Lalu yang kedua, engagement merupakan bagian dari persyaratan tahunan untuk mengevaluasi sistem kontrol internal organisasi atau perusahaan. Lalu yang ketiga adalah peristiwa yang baru-baru ini saja terjadi, yang telah menguji proses dalam keadaan yang tidak biasa. Lalu alasan yang keempat adalah resiko yang muncul atau perubahan lain dalam bisnis yang memerlukan modifikasi. Apa tujuan dari assurance engagement ini untuk mengenai ruang lingkup dan tujuan validasi dari ruang lingkup engagement itu? Yang pertama adalah hasil yang mungkin dari pengujian yang akan dilakukan selama engagement. Lalu tujuan lain yang kedua yaitu harapan pihak yang diaudit atau auditi mengenai komunikasi engagement. Selanjutnya ada jenis assurance engagement. Beberapa jenis assurance engagement yaitu yang pertama reasonable assurance engagement. Itu mengenai pengurangan resiko ke tingkat yang dapat diterima sebagai dasar bentuk ekspresi positif. Itu prosedur pengambilan bukti dari reasonable assurance engagement, yaitu yang pertama memperoleh pemahaman, lalu yang kedua menilai resiko, yang ketiga memahami resiko yang telah dinilai, dan ada beberapa prosedur lainnya. Untuk jenis assurance engagement yang kedua yaitu limited assurance engagement, yaitu bertujuan untuk mengurangi resiko atau pengurangan resiko ke tingkat yang dapat diterima di mana resiko tersebut lebih besar dari reasonable atau dari yang memadai, yang memungkinkan. Bagaimana prosedur pengambilan audit? Bukti auditnya yaitu bukti yang diperoleh sebagian dari proses perikatan sistematis yang termasuk
mendapatkan pemahaman isi pokok dan keadaan perikatan lain. Lalu yang berikutnya mengenai auditi akan dibawakan oleh Ibu Wilda. Silakan Ibu Wilda. Terima kasih Pak Hendra. Saya akan menjelaskan tentang auditi, di mana auditi merupakan anak perusahaan, unit bisnis, departemen, grup atau subdivisi lain dari organisasi yang menjadi subjek assurance engagement. Saat merencanakan engagement, tim audit internal harus terlebih dahulu memahami auditi. Terdapat berbagai jenis tujuan untuk proses yang diberikan secara khusus adalah objektif tingkat proses sebagai berikut. Nah, di sini yang pertama ada sasaran operasi atau operation objective adalah jenis sasaran yang paling umum di tingkat proses dan biasanya menentukan alasan mengapa proses itu ada. Yang kedua, tujuan pelaporan reporting objective adalah tujuan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pelaporan organisasi, baik internal maupun eksternal. Yang ketiga, ada sasaran kepatuhan atau compliance objective, berhubungan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan eksternal, kebijakan internal, atau kontrak. Selanjutnya, ada tahap atau aktivitas assurance engagement, di mana di sini terdapat 4 tahapan. Tahapan dan proses assurance engagement ini ada 4 proses utama, yaitu yang pertama preparing. Pada tahap persiapan, proses yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan prosedur penerimaan. Pada proses ini, audit team leader menilai risiko perikatan dan memastikan independensi dari tim audit serta objek atau subjek audit. B. Audit team leader memilih anggota tim auditnya, di mana setiap anggota wajib menandatangani pernyataan untuk berlaku independen. Kemudian, audit team leader mempertimbangkan kebutuhan tim ahli dalam tim audit. Nah, pada tahap persiapan ini, apabila akan menerima perikatan, kita analisis terkait auditnya itu, apakah kita membutuhkan tim ahli atau tidak. Dan apabila kita sanggup, kita terima, dan kalau enggak akan melakukan penolakan perikatan. Yang kedua itu ada planning. Auditor memperoleh pemahaman awal atas perusahaan klien dan lingkungannya dengan melakukan beberapa aktivitas, yaitu auditor melakukan prosedur penilaian risiko, auditor melakukan prosedur analitis pendahuluan, auditor melakukan penilaian atas sistem, proses, dan pengendalian klien, auditor menilai kecocokan kriteria. Kemudian, auditor menentukan tingkat materialitinya. Auditor mendesain prosedur assurance berdasarkan identifikasi risiko selama proses planning. Kemudian, auditor mempersiapkan rencana keterlibatan penjaminan. Yang terakhir, auditor menginformasikan mengenai risiko dan gap yang ditemukan kepada komite audit. Yang ketiga ada performing. Setelah hasil diskusi akhir pada proses planning disetujui, maka audit dilakukan. Audit menilai apakah engagement plan bergantung pada efektivitas pengendalian operasi. Beberapa pengujian yang dilakukan adalah: yang pertama ada test control, yang kedua ada test of detail balance dengan beberapa cara yang dilakukan. Bisa melakukan inspeksi transaksi dan dokumen, observasi, konfirmasi eksternal, investigasi, analytical procedures, dan sebagainya. Bila bukti audit yang diperoleh telah memadai, maka auditor dapat membuat kesimpulannya. Sebaliknya, auditor perlu mencari prosedur alternatif untuk mendukung tercapainya kesimpulan. Yang 4 ada monitoring. Tahap terakhir pada proses assurance engagement melalui beberapa aktivitas di dalamnya, yaitu auditor melakukan penilaian ulang, materiality, dan risiko perikatan. Auditor menilai urutan aktivitas, auditor mempersiapkan
ringkasan error yang belum atau tidak terkoreksi, auditor memperoleh representasi manajemen, dan yang terakhir auditor membuat kesimpulan dan membuat laporan keterlibatan jaminan. Kemudian yang keenam itu ada identifikasi dan penilaian risiko. Terdapat 3 poin utama dalam konsep identifikasi dan penilaian risiko. Yang pertama, mengidentifikasi skenario risiko tingkat proses. Beberapa cara dapat dilakukan brainstorming mengenai skenario risiko yang mungkin terjadi yang dapat menghambat pencapaian suatu tujuan proses, yaitu bisa pilihan tujuan tingkat proses. Yang kedua, brainstorm atau peristiwa, masalah, keadaan, dan lain-lain. Yang ketiga, lanjutkan latihan untuk tujuan tingkat proses yang tersisa. Yang keempat, mengkategorikan dan menggabungkan skenario risiko yang berupa pada seluruh proses level objektif. Nah, selain itu, ada mengidentifikasi risiko tingkat proses. Terdapat berbagai macam cara juga untuk mengidentifikasi, tergantung pada budaya organisasi. Namun hal terpenting bagi perusahaan adalah konsistensi. Kurangnya konsistensi dapat mempersulit risiko untuk dipahami secara luas di seluruh organisasi. Kemudian setelah itu ada mengevaluasi dampak dan kemungkinan risiko. 3 langkah melakukan penilaian risiko tingkat proses adalah: tentukan dampak dari berbagai hasil yang terkait dengan setiap risiko. Perkirakan kemungkinan bahwa setiap dampak risiko akan terjadi. Gabungkan penilaian dampak dan kemungkinan ke dalam penilaian risiko. Sedangkan untuk mendapat pemahaman tentang manajemen tingkat toleransi risiko, ada 3 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, identifikasi kemungkinan hasil risiko, memahami tingkat toleransi yang ditetapkan, kemudian menilai tingkat toleransi untuk hasil yang belum ditetapkan. Nah, ada pedoman atau standar asuransi engagement. Nah, di sini terdapat pedoman terkait komponen pada 2 tahapan utama assurance engagement, yaitu yang menggunakan standar IPPF. Ada standar 2330 mendokumentasikan informasi, standar 2400 hasil mengkomunikasikan, standar 2410 kriteria berkomunikasi, ada standar 2420 kualitas komunikasi, standar 2421 kesalahan dan kelalaian, dan sebagainya. Yang terakhir ada mengkomunikasikan hasil penugasan assurance dan melakukan prosedur tindak lanjut. Komunikasi adalah bagian integral dari assurance engagement dan terjadi sepanjang komunikasi interim dan final. Komunikasi sementara cenderung terjadi melalui pertemuan tatap muka, panggilan konferensi, dan pesan email, sedangkan komunikasi engagement akhir cenderung didokumentasikan secara lebih formal dengan laporan dan memorandum. Nah, hasil asuransi ini mencakup lingkup dan tujuan, kerangka waktu, setiap pengamatan yang diperlukan setelah melakukan proses evaluasi dan eskalasi, serta rekomendasi terkait, kemudian kesimpulan, yang terakhir rencana tindakan manajemen untuk menangani pengamatan yang dilaporkan dengan tepat. Nah, ada 2 jenis komunikasi di sini, ada yang formal dan informal. Formal didistribusikan ke manajemen senior, komite audit, auditor luar independen organisasi, dan atau manajemen auditi, dan sesuai ketika kontrol dinilai tidak dikompromikan secara signifikan. Sedangkan komunikasi informal didistribusikan hanya kepada manajemen area yang menjadi sasaran engagement dan hanya sesuai ketika pengamatan yang dilaporkan nilai tidak signifikan tanpa kontrol kunci yang dikompromikan. Mungkin itu penjelasan dari kelompok kami, kelompok 2 dan kelompok 11. Terima kasih.